Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para sahabat petani pisang dimanapun berada. Hari ini saya berada di kebun kelompok tani pisang. Di sini dapat kita lihat pertumbuhan pisangnya tidak merata, dan sebagian masih banyak juga yang terkena penyakit. Contoh kita lihat di sini ada pisang yang mengalami layu daun. Kita tidak tahu apa sebabnya ini. Mungkin nanti kita bisa tanya-tanya kepada Bapak PPL. Kira-kira apakah gerangan penyakitnya tersebut. Kalau kita lihat di sebelahnya, dia tumbuh sehat, padahal cuman jarak 2 meter. Yang satu sehat seperti ini, dan yang tadi kita lihat tuh sepertinya ada penyakit ataukah jamur ataukah apa, kita kurang tahu. Nanti akan lebih jelasnya kita tanya kepada Bapak PPL-nya. Baik, saudara pemirsa, di sini juga dapat kita lihat bahwasannya untuk pertanian penanaman pisang ini, petani juga melakukan tumpang sari dengan pohon cabai. Cabai nampaknya ini cabainya juga nampak sehat, mungkin kekurangan cahaya. Nah, kebetulan di sana kita lihat Pak PPL-nya sedang melakukan penelitian di salah satu pohon. Sebaiknya kita mendekat, kita akan mencari tahu apakah kendala pisang yang tadi kita lihat yang busuk pelepah. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Oh ya, selamat siang. Sedang apa ini, Pak? Hari ini saya peninjauan rutin. Saya sedang meninjau lokasi tanaman pisang berangan yang berada di sebelah selatan Stadion Kampung Rawangkau, Kampung Transmigrasi. Kalau kemarin kita di sebelah timur sana, hari ini kita di sebelah selatannya. Nah, saya sedang mengontrol, mengecek dan melihat pertumbuhan dari tanaman ini dan berbagai macam hal lainnya, termasuk apakah ditemukan penyakit dan sebagainya. Oh iya, Pak. Tadi saya melihat di ujung sana, Pak, ada beberapa tanaman yang nampaknya terjadi apa namanya itu, daun busuk dan layu. Nah, ini kira-kira apa penyebabnya, Pak? Bisa kita lihat sebentar bentuk daunnya itu seperti apa, karena saya juga tadi belum sempat ke sebelah sana begitu. Oh gitu, Pak ya. Iya. Oke, Pak, nanti kita ke sana, Pak ya. Kita lihat di sini juga nampaknya ada ini, Pak. Nah, seperti ini, Pak, daunnya menghitam, menguning. Oh iya, seperti ini. Nah, seperti itu, Pak. Kalau melihat dari penampakan yang ada, daun menguning, kemudian sudah mengarah ke hitam, itu adalah penyakit bercak daun, Pak. Itu disebabkan oleh jamur biasanya. Jamur, Pak ya. Iya. Nah, kira-kira itu nanti mengganggu nggak, Pak, tentang apa itu menuju dia berbuah gitu, Pak? Ya, ini sangat mengganggu, Pak. Nanti akan menghambat pembuahan, menghambat pertumbuhan, sehingga proses fotosintesis itu menjadi terganggu. Ya, begitu, Pak. Gitu, Pak ya. Jadi sebaiknya, Pak, ini
obati atau dibongkar Pak? Tidak perlu dibongkar, tidak. Yang jelas harus diobati lah kalau namanya penyakit Pak. Ya tentu ke siapapun, manusia mau binatang mau tumbuhan, ya kalau sakit ya tetap harus diobati. Harus diobati Pak ya. Jadi istilahnya ada obat untuk menanggulangi penyakit tersebut Pak ya. Ya benar sekali. Ada beberapa hal yang mesti oleh petani ketahui dan harus dilakukan terkait penyakit bercak daun ini. Yang pertama adalah perlakuannya sebelum ini terjadi. Yang awal-awalnya adalah mengatur jarak tanam. Kalau di sini saya lihat jarak tanamnya sudah cukup bagus nih. Cuman yang namanya penyakit Pak bisa saja menyerang di fase pertumbuhan begitu. Nah, cara yang kedua adalah memangkas dan membakar atau menguburkan lah bercak pelepah dan daun yang terserang tersebut. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga kemudian adalah supaya yang lainnya daun di sebelahnya ini tidak terserang dengan penyakit yang sama. Maka bisa jadi yang sebelahnya ini Pak sudah terserang juga, cuman belum waktunya saja dia menguning dan menghitam. Maka saya menyarankan untuk disemprot dengan fungisida. Oh, jadi kita harus mengendalikannya dengan fungisida Pak ya? Iya, dengan fungisida, betul sekali. Tapi nampak-nampaknya ini hari ini juga para petani juga nggak masuk ini Pak? Iya, benar sekali. Para petani nggak masuk. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sarankan, karena di sini kita lihat di daerah yang agak dingin seperti ini pertumbuhannya cepat begitu. Kemudian kita lihat di sebelah sana ya Pak ya. Tadi mungkin Bapak sudah jalan-jalan di sebelah sana. Itu pertumbuhannya terkesan agak lambat. Kemudian saya ingin menyarankan beberapa hal dari itu Pak. Oke lah Pak. Nah Pak, di sini dapat kita lihat Pak, seperti ini kan, di sini kan nampaknya ini sehat-sehat semua nih Pak. Nah di sini kita lihat ini mengecil Pak. Nah, pertumbuhannya kalah jauh dengan yang lain. Nah ini apa masalahnya Pak? Kalau kita lihat sekilas di sini, lihat tekstur tanah ya Pak ya. Lihat tekstur tanah, lihat beberapa gejala yang muncul pada daun, maka sebenarnya beberapa ini sudah mulai terserang penyakit bercak daun ini Pak. Ya, harus segera petani melakukan perlakuan seperti yang saya sampaikan tadi, memangkas, menyemprot fungisida. Dan di sini pertumbuhan lambat saya rasa lebih kepada unsur hara yang memang kurang ya. Termasuk itu yang pertama, unsur hara yang kurang. Jadi petani diharapkan melakukan pemupukan yang berimbang Pak. Bukan hanya pupuk makronya, pupuk mikronya juga harus diberikan begitu. Termasuk kapur Pak ya? Iya betul sekali, kapur, CU juga boleh diberikan dengan takaran dan ukuran yang cukup lah begitu. Kemudian terkait ini kenapa kok lambat? Saya kira ini tanahnya terlalu kering nih Pak. Jadi saya tadi kalau petaninya datang, saya mau menyarankan agar rutin dilakukan penyiraman terhadap tanah di area yang sekitar sinilah yang memang panas begitu. Ya memang hari ini Pak udah ada 2 bulan ini Pak, memang lagi musim panas yang sangat keras ini Pak. Benar sekali, di daerah Riau, bukan hanya di Riau Pak, di daerah yang lain. Sumatera umumnya dan Jawa itu memang kita sedang ada badai matahari kok kata peneliti itu ya. Intinya adalah apapun resiko di alam itu semuanya wajib kita waspadai. Tentu kita harus melakukan antisipasi. Termasuk tadi itu melakukan penyiraman secara rutin terhadap tanaman. Gitu ya Pak ya. Oke lah Pak. Mungkin sampai di sini Pak bincang-bincangnya. Boleh satu lagi Pak. Saya ingin berpesan nanti mungkin kalau seandainya para petani tersebut menonton, agar para petani ini Pak, saya sarankan untuk terus memantau tanamannya, baik tanaman yang berpenyakit atau tanaman yang sehat-sehat, semuanya dipantau. Kalau perlu dibuatkan catatan khusus daerah mana, pohon yang mana, dan jangan segan-segan jika menemukan gejala penyakit ataupun apapun yang terkendala pada pertanian ini, agar melaporkan kepada saya, kepada PPL, agar saya juga bisa mengambil tindakan. Mungkin nanti jika terlalu parah bisa saya ambil tindakan labor dan sebagainya ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak informasinya Pak. Ya. Mudah-mudahan para petani kita
semakin hari semakin cerdas Pak ya. Ya, harapan kami para petani cerdas, para petani kelak menjadi berhasil, dan akhirnya para petani menjadi sejahtera secara finansial, sehingga termasuk juga di Kampung Transmigrasi ini tercipta yang namanya Pak ketahanan pangan. Itu harapan dari Pak Presiden, harapan dari Pak Kepala Dinas, dan harapan kita semua. Oke Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.